Di dalam balai 100 ramuan, Penatua Yu baru saja kembali dari mengantar Bazentian keluar, ketika beberapa pria dari keluarga Gu masuk membawa tandu. Dimanapun mereka lewat, bau busuk yang menjijikkan akan menyebar, menyebabkan semua orang mengerutkan kening tanpa sadar. Yuner, Pak Tua Gu maju dengan wajah berseri-seri dan berkata, "Aku telah menemukan mayat orang tuamu, aku hanya berharap kamu sudah mempersiapkan diri." Setelah mengatakan itu, dia berbalik ke arah para pelayan di belakangnya dan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka melepaskan kain putih itu. Dalam sekejap kain putih itu diangkat, dua wajah yang tak bisa dikenali muncul di depan matanya. Mayat-mayat ini sudah membusuk sampai-sampai hanya tulang putih yang tersisa. Selanjutnya ada jejak menggerogoti binatang iblis. Belatung putih menggeliat di dalam mayat, menyebabkan semua orang menggigil ketakutan. Tuan Gutian dan Nona Yuer. Penatua Yu melihat dua mayat tragis dan tubuhnya tidak bisa membantu, tetapi sedikit gemetar. Jika tidak ada terlalu banyak orang di sekitar, dia akan berlutut menangis di depan kedua mayat itu. Banyak orang memalingkan kepala, terganggu oleh pemandangan itu. Siapa yang pernah mengira bahwa Tuan Gutian yang termasyhur akan menjadi pemandangan yang menyedihkan setelah kematian? Mengapa keluarga Gu tidak menemukan mereka lebih awal? Mau bagaimana lagi? Kerumunan itu memandang rendah hati mereka. Gutian telah membawa keluarga Gu ke puncaknya saat ini ketika dia masih hidup, dan itu sepenuhnya karena semua orang telah memanjakannya. Setelah kematiannya tidak ada satu orang pun yang pergi untuk mengambil mayatnya, dan bahkan telah membusuk sampai seperti ini. Pada saat ini tidak ada yang curiga bahwa keluarga Gu telah mengambil mayat orang lain untuk menyamar sebagai Gutian. Bagaimanapun Gutian adalah darah dan daging keluarga Gu sendiri, tidak peduli seberapa tak tahu malunya Pak Tua Gu, dia pasti tidak akan membiarkan seseorang yang tidak terkait memasuki aula leluhur keluarga Gu. Itu akan menjadi kemarahan moral terbesar, bahkan Penatua Yu percaya sepenuhnya. Di seluruh balai 100 ramuan, hanya ekspresi Gu Ruoyun yang tetap tenang dari awal hingga akhir. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan yang lain tidak tahu apa yang dia pikirkan. "Yuner, aku sudah memenuhi permintaanmu. Bagaimana dengan janji kita saat itu?" Pak Tua Gu menatap Gu Ruoyun dengan gugup. Fraksi Plum tidak berpartisipasi dalam pelelangan kali ini karena dia telah berjanji kepada mereka bahwa dia bisa mendapatkan pil peremajaan kecantikan dari balai 100 ramuan. Jika dia tidak bisa menyelesaikan tugas ini, maka Anda bisa membayangkan kemarahan dari fraksi Plum. "Kembalilah dulu." Gu Ruoyun mengangkat kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, "Aku akan memberimu pil setelah aku mengkonfirmasi identitas kedua orang ini." Mendengar ini Pak Tua Gu meledak menjadi marah. "Gu Ruoyun, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mengatakan bahwa aku mengambil dua mayat acak untuk menipumu? Tidak peduli apa, Gutian adalah putraku dan aku sangat mencintainya. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain menyamar sebagai dia, dan dikuburkan bersama leluhur keluarga Guku? Ini praktis merupakan penghinaan bagi keluarga Guku." Orang tua itu berbicara dengan sangat jujur, seolah-olah Gu Ruoyun adalah seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan, yang harus dihukum oleh semua orang. Namun Gu Ruoyun tersenyum, untuk beberapa alasan. Saat melihat senyumnya, hati lelaki tua itu tiba-tiba bergetar sedikit,
perasaan gelisah mulai muncul di hatinya. Kalau begitu bolehkah aku bertanya padamu, hanya tulang yang tersisa dari kedua orang ini, bagaimana kamu bisa mengenali mereka sebagai orang tuaku? Atau mungkin aku harus bertanya, karena kamu sudah tahu di mana mayat mereka, apakah kamu sengaja membiarkan mereka membusuk tanpa membiarkan mereka masuk ke kuburan leluhur? Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Pria tua itu tersedak dan wajahnya memerah. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk membantahnya. Setelah mendengar pertanyaan Guru Woyun, Penatua Yu tiba-tiba tersadar. Dia menatap dengan teguh pada dua mayat di depannya, sebelum tiba-tiba berteriak. Tidak, mereka bukan Gu Tian dan istrinya. Gu Tian melukai tulangnya sebelumnya dan tidak pernah pulih. Meskipun kedua mayat ini sudah membusuk, jelas tidak ada bekas luka di tulangnya. Aku yakin dia bukan Gu Tian. Karena salah satu mayat itu bukan Gu Tian, maka itu membuktikan bahwa yang lain bukan Dong Fang Yu. Apa? Penatua Yu, apa maksudmu dengan itu? Kedua mayat ini bukan Gu Tian dan istrinya. Aku benar-benar meremehkan betapa tak tahu malunya Pak Tua Gu, demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia bahkan dapat menemukan orang lain untuk menyamar sebagai putranya sendiri. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan manusia? Setelah orang-orang yang belum meninggalkan Balai 100 Ramuan mendengar kata-kata Penatua Yu, mereka melemparkan pandangan menghina kepada Pak Tua Gu. Pak Tua Gu dipenuhi amarah saat melihat tatapan itu. Dia menggertakkan giginya dengan keras, dan berkata, "Apa maksudmu dengan ini Guru Woyun? Apakah kamu sengaja mempermainkanku?" Dia sudah melihat bahwa Guru Woyun tidak berniat memberinya pil sama sekali, semuanya demi mempermainkannya. Guru Woyun mengangkat alisnya dan tersenyum. "Mempermainkanmu? Apakah menurutmu aku punya waktu untuk melakukan itu? Aku hanya ingin memaksamu untuk menyerahkan jenazah orang tuaku, agar aku bisa membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar akan mengambil dua mayat ini untuk menipuku. Apa kau yakin aku mempermainkanmu?" Itu benar, dia memang mempermainkannya, tapi dia tidak sebodoh itu untuk mengakuinya. Pak Tua Gu tertawa gila dan menggertakkan giginya. Dia berkata dengan kejam, "Guru Woyun, aku benar-benar meremehkanmu. Kamu bahkan berhasil merayu Penatua Yu dari Balai 100 Ramuan. Namun demi keinginanmu sendiri, kamu merayu seorang lelaki tua dan meminjam otoritasnya untuk menyombongkan diri. Tidakkah menurutmu itu terlalu memalukan? Bagaimana mungkin Gu Tian menanggung sesuatu yang tidak tahu malu sepertimu? Jika aku tahu sebelumnya bahwa kamu akan menjadi seperti ini, aku akan membunuhmu ketika kamu masih kecil. Itu lebih baik daripada membuatku marah seperti sekarang. Kamu mempermalukan keluarga Guku." Itu seperti petir. Tiba-tiba semua orang menatap Guru Woyun dan Penatua Yu dengan tidak percaya. Tidak heran Penatua Yu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya setiap kali dia menghadapi bahaya. Jadi itu karena mereka memiliki hubungan seperti itu. Wanita ini sangat tidak tahu malu. Dia benar-benar merayu seorang pria yang bahkan lebih tua dari kakeknya sendiri. Ini memalukan bagi Gu Tian dan istrinya. Sampah. Penatua Yu yang selalu memperhatikan citranya, mau tidak mau mengutuk. Tepat ketika dia akan secara pribadi memberi pelajaran kepada lelaki tua ini, sebuah tangan ramping terulur dari samping dan menghentikan tindakannya.
Tatapan Gu Ruoyun sangat parah, itu menembus tubuh Pak Tua Gu seperti pedang tajam. Perlahan dia angkat bicara, tapi suara itu membawa tekanan yang sangat besar. Atas nama saudaraku, aku tidak berniat untuk membasmi kalian semua dari awal, namun kamu telah memaksaku selama ini. Mulai sekarang keluarga Gu ada di daftar hitam Balai 100 Ramuan, tidak peduli penyakit dan luka apa yang dimiliki keluarga Gu. Semua dokter tidak diizinkan untuk membantu mereka, atau mereka akan membuat musuh dari Balai 100 Ramuan. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku meminjam otoritas Penatua Yu untuk mengintimidasi orang lain? Maka aku akan melakukannya sekarang untuk menunjukkannya kepadamu. Sebenarnya, bukan karena Gu Ruoyun tidak ingin sepenuhnya membasmi keluarga Gu, itu karena akan mengekspos kekuatannya. Lebih jauh lagi, dia selalu lebih suka menjaga kebersihan dan membunuh daripada yang terakhir. Tuan kedua Gu masih memiliki seorang putra di suatu tempat di dunia. Dia akan menunggunya kembali sebelum dia benar-benar menyingkirkan mereka semua. Membiarkan mereka berpikir bahwa dia meminjam otoritas Penatua Yu untuk berpura-pura bahwa dia adalah orang yang hebat, lebih baik daripada memberitahu mereka bahwa dia adalah pemilik sebenarnya dari Balai 100 Ramuan. Penatua Yu melirik Pak Tua Gu dengan simpati. Orang tua ini telah menyinggung Nona Sulung. Sangat mudah untuk membayangkan betapa menyedihkannya hari-hari berikutnya. Sekelompok orang berhenti di luar manor. Orang-orang ini mengenakan seragam istana dan liontin batu giok tergantung di pinggang mereka. Jelas untuk melihat dari mana mereka berasal dalam satu pandangan. Dari laporan mata-mata kami, dokter hantu pertama kali muncul di pelelangan Balai 100 Ramuan, dan kemudian seseorang mengikutinya sampai ke lokasi ini. Hanya dokter hantu yang bisa menyelamatkan Yang Mulia sekarang. Kita akan melakukan diplomasi sebelum kekerasan. Jika dia tidak mau menyelamatkannya, maka kita akan menggunakan kekerasan. Ekspresi pria parubaya yang bertindak sebagai pemimpin berubah serius. Matanya yang berbentuk garang tampak parah saat dia melambaikan tangannya. Ayo pergi. Kita masuk ke sini. Itu aneh, tepat ketika mereka melangkah melalui pintu masuk utama, mereka menemukan bahwa mereka terjebak di tempat yang sama, tidak peduli seberapa jauh mereka berjalan, seolah-olah mereka telah memasuki labirin. Jika mereka tidak segera menemukan trik di baliknya, mereka tidak akan pernah bisa pergi. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar ini pria parubaya itu mengerutkan kening. Jika aku tidak salah, ini seharusnya formasi. Siapa yang mengira akan ada formasi di halaman Balai 100 Ramuan? Aku terlalu ceroboh. Jika kita tidak dapat menemukan dokter hantu, maka kita tidak akan dapat menyembuhkan Yang Mulia. Fondasi seluruh keluarga kerajaan akan terguncang. Pada saat inilah suara tentara yang menyerang terdengar di telinga mereka. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat, ekspresi mereka berubah. Tidak jauh, tentara yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka dengan pedang terangkat. Meskipun ini dalam formasi, rasa sakit yang mereka rasakan nyata. Di luar formasi, Wei Yi duduk di samping, memakan biji melon dan mencicipi anggur yang enak. Dia melihat sekelompok orang itu berdiri di tempat dan mengayunkan pedang mereka dengan semangat tinggi. Jika ada orang yang tidak tahu sedang menonton sekarang, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Itu terlalu aneh.
jelas tidak ada yang menyerang mereka, tetapi luka demi luka akan muncul di tubuh mereka tanpa peringatan. Apakah kamu berpikir bahwa sampah seperti kamu akan dapat keluar dari formasi Tuan Zixi? Kamu bahkan ingin membuatku merawat putra mahkotamu itu. Apakah kamu pikir, aku, dokter hantu, akan merawat sembarang orang? Aku akan menjadi orang pertama yang menolak merawat seseorang yang narsis seperti dia. Terutama karena putra mahkota itu benar-benar memanggilnya gadis pelayan. Memikirkan bagaimana putra mahkota memanggilnya gadis pelayan, Wei Yi sangat marah. Dia benci bahwa dia tidak bisa menikam bajingan itu di dada beberapa kali. Pada saat ini, di dalam sebuah wisma, Pak Tuagu meringkuk ketika dia melihat wanita di depannya, yang ekspresinya telah berubah menjadi jelek, dan berkata dengan sedikit ketakutan. Penatua, ini tidak ada hubungannya denganku. Gadis mengerikan itu, Guru Oyun, itu semua salahnya, dia menipuku. Ekspresi Penatua Mei sangat dingin, aura dingin keluar dari tubuhnya. Tangannya mendarat dengan keras di atas meja, dan dengan pukulan, meja itu terbelah menjadi dua. Pak Tuagu gemetar ketakutan. Pak Tuagu memarahi Tuan Kedua Gu di lubuk hatinya. Itu semua salah bocah sialan itu. Kalau tidak, mengapa dia harus membungkuk dan mengikis di depan seorang wanita untuk mendapatkan kemurahan hatinya? Jenderal Gu, putramu berjanji kepadaku bahwa kamu bisa mendapatkan pil peremajaan kecantikan jika kamu menemukan sisa-sisa Gu Tian dan istrinya. Pil itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh ketua fraksi kami. Pada akhirnya, apakah ini caramu menangani pekerjaanmu untuk fraksi Plum kami? Kamu bahkan tidak dapat menemukan dua mayat. Pak Tuagu benar-benar dalam keadaan terjepit, tetapi dia tidak bisa membicarakan masalahnya. Saat itu, mereka tidak dapat menemukan mayat Gu Tian dan istrinya. Sudah 10 tahun berlalu, bagaimana mereka bisa menemukan mayat sekarang? Penatua Mei, tolong izinkan aku menjelaskan. Sejak awal Guru Oyun tidak berencana memberiku pil, dia sengaja menipuku dengan melakukan itu. Hubungan kami tegang oleh beberapa insiden yang terjadi sebelumnya, jadi dia sengaja melakukan ini, untuk menciptakan kesalahpahaman antara fraksi Plum dan keluarga Gu. Keluarga Gu kami selalu memperlakukan fraksi Plum dengan sangat tulus. Kami benar-benar tidak akan melalaikan tugas kami untukmu. Pada titik ini, yang bisa dilakukan lelaki tua itu hanyalah mendorong semua tanggung jawab pada Guru Oyun. Dia bahkan mungkin bisa meminjam tangan fraksi Plum untuk menyingkirkan gadis itu. Namun, pada saat ini, seorang wanita dari fraksi Plum masuk dari luar pintu. Setelah membungkuk, dia berkata, Penatua, penjaga toko Zhao dari Balai 100 Ramuan meminta untuk bertemu. Biarkan dia masuk. Penatua Mei mengerutkan kening saat dia berkata. Seseorang dari Balai 100 Ramuan, orang tua itu membeku sesaat. Sebelum dia bisa bereaksi, penjaga toko Zhao masuk dari luar ruangan, mengenakan pakaian rami. Penatua Mei, saya datang ke sini kali ini untuk memberikan hadiah untuk Anda atas nama Nona Ruoyun. Penjaga toko Zhao tidak ragu-ragu dan langsung ke intinya. Meskipun Pak Tuagu dengan sengaja menggunakan dua mayat untuk menyamar sebagai Gu Tian dan istrinya, Nona Ruoyun sudah meminta pil peremajaan kecantikan dari Penatua Yu sebelum pelelangan, berniat untuk menukarnya dengan jenazah orang tuanya.
Setelah mendengar bahwa masih ada satu lagi pil peremajaan kecantikan, mata Penatua Mei berbinar, dan napasnya bertambah cepat. Penjaga toko Zhao menghela nafas. Hanya karena merindukan orang tuanya, Nona Ruoyun menggunakan pil itu sebagai syarat, karena keluarga Gu benar-benar telah melakukan hal tercela seperti itu. Pil ini seharusnya tidak dikeluarkan. Berbicara sampai di sini, penjaga toko Zhao dapat dengan jelas melihat bahwa ekspresi Penatua Mei telah berubah tegang. Dia tersenyum dalam hatinya sebelum melanjutkan. Namun, kesalahan yang dibuat oleh keluarga Gu seharusnya tidak ditanggung oleh fraksi Plum. Dengan demikian, Nona Ruoyun telah memutuskan untuk menggunakan harga dari tawaran terakhir dari pelelangan putaran kedua untuk menjual pil ini ke fraksi Plum. Sebenarnya Gu Ruoyun punya alasan untuk melakukannya. Dia bisa dengan mudah memperbaiki seluruh tungku yang penuh dengan pil peremajaan kecantikan. Satu pil bukanlah apa-apa baginya. Jadi, menukar satu pil yang tidak berguna dengan 20 juta koin emas dan serangan pada keluarga Gu benar-benar sepadan. Apakah kamu serius? Wajah keriput Penatua Mei penuh dengan kegembiraan. Untuk fraksi Plum, 20 juta koin emas tidak banyak. Namun, jika mereka bergabung dalam pelelangan, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan pil peremajaan kecantikan bahkan jika mereka memiliki 20 juta koin emas. Nona Ruoyun tidak menarik kembali kata-katanya, tidak seperti beberapa orang. Penjaga toko Zhao melirik ke arah Pak Tua Gu, yang saat ini pucat pasi. Dia mencibir dan berkata, "Namun Penatua Mei, sebuah kata nasihat, orang tua ini suka menimbulkan masalah bagi orang lain dan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Saya harap Anda tidak akan mendengarkan kata-katanya yang sepihak. Orang ini bahkan menggunakan mayat untuk menyamar sebagai putranya sendiri. Apa yang tidak akan dia lakukan?" Penatua Mei sedikit malu. Jika penjaga toko Zhao tidak muncul, dia mungkin akan mempercayai kata-kata Pak Tua Gu dan membenci Gu Ruoyun. Dia mungkin bahkan mencoba melakukan sesuatu padanya. Penjaga toko Zhao, kembalilah dan beritahu Nona Ruoyun, Gu Tian adalah pahlawan di hati semua orang, dan sebagai putri Gu Tian, saya percaya bahwa apel tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jika dia punya waktu di masa depan, saya akan menyambutnya sebagai tamu di fraksi Plum kami. Saya akan memberitahu Nona Ruoyun, saya akan pergi sekarang." Penjaga toko Zhao memberi hormat sebelum berbalik untuk pergi, tanpa melihat Pak Tua Gu. Tepat setelah dia pergi, lelaki tua itu merasakan sepasang mata dingin mengawasinya. Dia menoleh dengan kaku, dan setelah melihat ekspresi dingin Penatua Mei, dia berbicara dengan ketakutan. "Penatua Mei, izinkan saya menjelaskan, ini tidak seperti itu. Kalau begitu katakan padaku, apa kebenaran di balik masalah ini?" Penatua Mei mencibir. "Kamu tidak mengerahkan segalanya untuk tugasmu, dan kamu bahkan mencoba untuk menyalahkan semua kepada gadis yang tidak bersalah. Jika penjaga toko Zhao tidak datang untuk mengirim pil tadi, kemungkinan besar aku akan mempercayai kata-katamu." Hanya memikirkan bagaimana orang tua ini hampir mempermainkannya sebagai orang bodoh, adalah sumber kemarahan luar biasa yang bermekaran di dalam hati Penatua Mei. Tatapan dinginnya praktis cukup tajam untuk menembus tubuh Pak Tua Gu. "Penatua Mei, saya..." "Cukup." Penatua Mei dengan cepat menyela kata-katanya.
Fraksi Plum kami sedang mempertimbangkan untuk membantu keluarga Gumu pada awalnya, tetapi kamulah yang tidak memanfaatkan kesempatan itu. Terlebih lagi, kamu telah menggali dirimu sendiri ke dalam lubang yang tidak akan pernah kamu keluarkan. Pak Tuagu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam iglo. Dia mencoba membuka mulutnya untuk terus menjelaskan, tetapi tidak ada satu suara pun yang keluar dari tenggorokannya. Jenderal Gu, pergi, keluarga Gu tidak lagi diterima di sini dengan fraksi Plum kami. Aku akan mengampuni hidupmu untuk hari ini, tetapi mulai sekarang, jika fraksi Plumku bertemu dengan siapapun dari keluarga Gu, aku akan membunuh mereka segera setelah aku melihat mereka. Aku harap keluargamu tidak akan pernah muncul di depan mataku lagi di masa depan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Pergilah. Satu kata itu mendorong tubuh Pak Tuagu mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Dunia ini begitu besar, siapa yang tahu di mana anggota fraksi Plum akan muncul, jika orang-orang keluarga Gu akan kehilangan nyawa mereka saat mereka dilihat oleh fraksi Plum, maka itu pada dasarnya berarti bahwa keluarga Gu tidak akan pernah bisa meninggalkan rumah mereka sama sekali. Fraksi Plum bahkan mungkin dengan sengaja muncul di luar pintu rumah tangga Gu dan membunuh semua orang di keluarga itu. Namun, Pak Tuagu terlalu banyak berpikir, fraksi Plum sudah sangat sibuk, di mana mereka akan mendapatkan waktu untuk membalas dendam pada seseorang yang tidak penting seperti dia, bahkan dengan sengaja pergi ke rumah tangga Gu. Orang tua ini terlalu memikirkan dirinya sendiri. Penatua Mei, tolong kasihanilah kami. Pria tua itu gemetar saat dia memberi hormat, garis-garis rambut putih di pelipisnya membuatnya menjadi pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Ekspresi Penatua Mei berubah tidak sabar saat dia berteriak. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan membuatnya sehingga kamu tidak akan pernah bisa pergi lagi. Angin kencang menerpa lelaki tua itu seperti pukulan, mendorongnya keluar dan memotong teriakan minta ampunnya di sepanjang jalan saat pintu terbanting menutup. Keluarga Gu telah menggali lubang untuk diri mereka sendiri kali ini. Bahkan benar-benar menyinggung fraksi Plum saat mereka melakukannya. Nona, haruskah kita juga merebut pil peremajaan kecantikan itu? Dari dalam aula pertemuan, Hun Fei berbalik untuk melihat Sion, mengungkapkan keserakahannya yang tak terselubung. Untuk berpikir satu pil peremajaan kecantikan sebenarnya bisa terjual sebanyak 500 juta, jika sekte pemurnian senjata mengambil semua itu, tidak perlu khawatir tentang dana masa depan mereka. Sion tidak angkat bicara, saat dia sedikit memiringkan kepalanya, cahaya aneh melintas di wajahnya yang murni seperti peri. Karena balai 100 ramuan mampu mengeluarkan pil peremajaan kecantikan itu, mungkin ada pil lain juga. Penatua Hun Fei, kita harus memiliki semuanya bagaimanapun caranya. Tepat pada saat itu, seorang murid sekte pemurnian senjata bergegas mendekat dan melaporkan. Nona, Penatua Hun Fei, sesuatu telah terjadi. Seluruh sekte pemurnian senjata dalam masalah. Apa? Sion tiba-tiba berdiri dan bertanya. Apa yang terjadi? Baru-baru ini Tuan Sekte telah pergi, jadi sekelompok pasukan berkuda memanfaatkan kegelapan untuk menyerang kita tadi malam.
Sekte Pemurnian Senjata mengirim pesan melalui Merpati Pos, yang meminta nona muda untuk kembali dan mengambil alih. Ekspresi Si Yun berubah jelek. Apakah kamu tahu siapa di balik serangan itu? Sepertinya keluarga Dongfang. Keluarga Dongfang? Si Yun tersenyum muram. Sepertinya beberapa orang terlalu bosan, jadi mereka mencoba menimbulkan masalah. Penatua Hun Fei, karena itu masalahnya, mari kita kembali dulu. Setelah kita menyelesaikan semuanya di sana, kita akan kembali. Baik, lalu bagaimana dengan Leng Yanfeng? Haruskah aku pergi mencarinya? Tidak perlu, kita sedang terburu-buru. Tidak perlu repot tentang dia. Yang terpenting, dia merasa jijik setiap kali pria itu menatap penuh kerinduan padanya. Dia pikir dia siapa? Dia hanyalah murid dalam dari Sekte Pemurnian Senjata. Dengan bakat batin yang lebih rendah dari miliknya, bagaimana mungkin dia cukup layak untuk berdiri di sisinya? Jika dia sudah tidak memiliki kegunaannya, dia pasti sudah menendangnya sejak lama. Pada saat ini di dalam balai 100 ramuan, Guru Woyun meletakkan apa yang dia lakukan. Tatapannya tertuju pada Penatua Yu saat dia mengangkat alis dan berkata, "Jadi Anda mengatakan bahwa orang-orang dari Sekte Pemurnian Senjata akhirnya pergi?" "Itu benar." Penatua Yu menganggukkan kepalanya. "Saya melaporkan situasi kita kepada Tuan Muda beberapa waktu lalu. Tuan Muda berkata bahwa dia akan memikirkan cara untuk menanganinya." Melihat Sekte Pemurnian Senjata pergi dengan terburu-buru, Tuan Muda pasti telah melakukan sesuatu. Lagi pula, akan terlalu berbahaya dengan Sekte Pemurnian Senjata di sini. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan orang-orang tak tahu malu itu? Untuk saat ini, Guru Woyun masih dalam masa pertumbuhan. Pada tahap ini, dia bukan tandingan orang-orang dari Sekte Pemurnian Senjata. Namun, dia percaya bahwa di waktu yang akan datang, dia pasti akan melampaui mereka semua. Bagus, sangat bagus. Guru Woyun tersenyum. Sekarang Sekte Pemurnian Senjata telah pergi, aku dapat mengembangkan kekuatanku dengan damai. 3 tahun, aku akan menggunakan waktu 3 tahun untuk tumbuh. Setelah 3 tahun itu, aku pasti akan mendengar kata Sekte Iblis di telinga semua orang. Yuer, tunggu aku, dalam 3 tahun, aku akan datang dan menemukanmu. Memikirkan kata-kata itu, resolusi Guru Woyun bersinar di matanya.